ada di luar, kita akan segera mulai, bisa ikut bergabung ke dalam. Sudah hadir bersama kita 2 dari 4 narasumber, 2 yang lain masih terjebak kemacetan, akan hadir menyusul. Ibu Lena sudah hampir tiba, nanti akan segera bergabung bersama kita. Jadi tadi seperti disampaikan, memang jadwal kita bentrok dengan rekapitulasi suara luar negeri. Ini panjang umur ini Kak Lena. Silakan langsung duduk ke depan. Kalau saya panggilnya Kak Lena. Ya. Jadi sudah hadir bersama kita 3 orang narasumber. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama sebelah kanan ada Pak Joni Rolindrawan. Beliau adalah caleg dari Partai Hanura, Dapil Jabar 3. Dan kemudian sebelah kiri saya Ibu Lena Mariana Putih dari P3, caleg juga. Dapil Jatim Jakarta 2. Nah, yang paling ujung sudah tidak asing, sama seperti 2 yang lain, Pak Didik Supriyanto, Ketua dari Perludem. Untuk kesempatan pertama, Pak Joni dulu atau Ibu Lena dulu, Pak? Oh iya, Kak Lena? Oke, atau mau ini dulu? Mulai. Siap kan? Tadi sudah diaparkan. Biar Kak Lenanya juga narik nafas dulu ya. Streaming. Iya, streaming buat apa? Perlu dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada penyelenggara yang telah mengundang saya untuk bisa hadir di sini untuk memberikan informasi yang saya kira bermanfaat untuk kemajuan bangsa khususnya gitu ya. Karena pemilihan umum dengan biaya yang besar sekali, selayaknya memang bisa mendapatkan wakil-wakil rakyat yang baik sesuai dengan harapan rakyat. Namun di perjalanannya tidak demikian gitu ya. Jadi baru saja kita menjalani, dan saya sendiri juga baru saja menjalani yang di luar perakiraan. Jadi sangat mengagetkan sekali gitu ya. Jadi luar biasa. Saya nama Joni Rolindrawan, hari-hari saya di MNC Group, dan kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Hanura, daerah pemilihan Jabar 3 meliputi Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan nomor urut 2. Jadi selama 10 bulan lebih ini saya melakukan sosialisasi dengan tim gitu ya. Dan kemudian juga punya keyakinan bahwa dengan sosialisasi mengenal masyarakat lebih dekat, punya optimisme untuk bisa menjadi mewakili mereka gitu ya. Di perjalanannya katakanlah kampanye gitu, itu juga di selama kampanye itu banyak juga persaingan-persaingan tidak sehat. Jadi misalnya saja atribut dirusak gitu ya. Tapi oke lah, itu sudah berlalu, memang sudah kita melalui tahapan rakyat sudah memilih gitu. Nah, pada saat rakyat memilih itu juga tentu kita mendengar, menyaksikan bahwa banyak terjadi money politik. Saya yang tidak melakukan bahwa kena dihembuskan berita bahwa saya melakukan money politik gitu. Saya tidak tahu yang melakukan itu apakah persaingan internal atau memang dari partai lain gitu. Jadi hembusan money politik itu melalui media online. Tapi saya tidak merespon gitu ya, karena saya pikir kalau direspon malah jadi
malah kontraproduktif. Jadi terpecah nanti kita punya sumber daya gitu ya, sumber daya pemikiran dan lain-lain. Kemudian setelah kampanye, melakukan pemilihan, ada isu money politik, kemudian pergerakan kotak suara dari TPS ke PPS ke desa itu juga hiruk pikuknya luar biasa gitu ya, luar biasa. Cuman saya hanya bisa mengirim 2.300 saksi dari 6.400-an saksi gitu ya. Jadi saya tidak jelas apa yang terjadi, tidak ada laporan dari yang 4.000-an TPS itu gitu. Jadi kita jagain ya memang TPS yang ada saksi. Nah, saksi itu melaporkan berbagai macam-macam gitu ya, dari saksi TPS, kemudian saksi desa dan juga saksi kecamatan. Saksi desa saya tidak bisa memperhatikan secara detail gitu ya, karena saya pikir oke lah, rekapan daripada yang saya udah buat mohon ditampilkan. Jadi saya merekap membandingkan suara saya dengan yang terdekat gitu ya. Jadi ada 9 caleg, saya bandingkan ada 4 caleg yang memang bergerak gitu. Jadi saya lihat itu internal. Sementara yang partai lain juga saya ikutin, tapi saya tidak tayangkan di sini gitu ya. Jadi karena terakhirnya saya itu kalau boleh bilang dicurangi gitu oleh teman separtai gitu, yang sekarang itu incumbent, sekarang incumbent dengan nomor urut 1. Jadi saya selalu bandingkan nomor 1, saya nomor 2, kemudian ada pergerakan juga nomor 6, itu yang paling dekat gitu ya. Sedangkan nomor-nomor lain itu relatif pergerakannya tidak banyak. Dari yang saya amati sampai detail itu di kecamatan, jadi di PPK gitu ya. Jadi pada saat rapat pleno di PPK yang saya pantau dan saya dicurangi itu di PPK Pacet. Mohon pindah ke yang ini berikutnya. Nah, udah kalau itu yang itu aja. Jadi D1, mohon maaf. Jadi DA1 dari Kecamatan Pacet itu penuh dengan perubahan-perubahan, penuh dengan tawaran-tawaran gitu ya. Jadi tim sukses saya itu dihubungi oleh penyelenggara. Saya tidak sebutkan ya. Oleh penyelenggara diberitahukan bahwa caleg nomor 2 itu, saya nomor 2 itu dapat 675 suara. 675 suara. Tapi bisa diangkat ke 875 dengan biaya 30 juta. Hari ini di Radar Cianjur itu ini. Tadi malam saya muncul itu yang inilah yang kita bahas hari ini gitu ya. Jadi tim saya menghubungi saya, Pak, katanya suara kita cuma 675, bisa diangkat 200 suara dengan biaya 30 juta. Saya bilang kita itu udah menang gitu ya, jauh gitu menangnya itu. Jadi saya tidak merespon, jangan merespon gitu kan. Nah, apa yang terjadi pada saat menjelang sore di saksi di kecamatan menghubungi saya, Pak, suara nomor 1 itu 813. Mohon di itu kan. Bisa lihat aja di situ. Jadi
suara pesaing saya itu 913, sedangkan saya 875. Jadi sebetulnya waktu dia bilang nawarkan akan menambah 200 suara itu sebetulnya suara saya juga gitu ya. Karena saya punya D1 gitu ya. Jadi D1 kemudian jadi BA1, kita udah tahu bahwa suara kita itu bukan 675 tapi 875. Jadi penyelenggara bermain-main begitu. Bahkan sebelumnya saya itu dapat juga hanya dokumen itu tidak bisa saya dapat karena mungkin kurang cepat saya ngambil. Saya itu dapatnya 1252. Ada dokumen yang menyatakan saya dapatnya 1252. Mungkin itu yang diberitahukan kepada pesaing saya, hey, nomor 2 dapat 1252 loh gitu. Sedangkan kalian dapat berapa nih? Kalau misalnya mau naik berapa mungkin ya, tapi ini alur logika saya aja gitu ya, seperti itu gitu. Jadi saya ditekan, sementara di lain pihak dokumen yang menyatakan perolehan suara saya itu diangkat gitu. Jadi saya kira ini memang permainan yang terencana. Kemudian terbitlah yang tadi miring itu yang tadi nggak bisa dinotis ya. Jadi mencantumkan 19, nomor 1 mendapat 913, sedangkan saya dapat 875, jadi saya kalah ya. Saya instruksikan saksi agar tidak menandatangani berita acara gitu ya. Dan saya minta untuk dihitung ulang kotak suara. Berjalan alot akhirnya diskor ditunda, katanya besok harinya. Jadi di situ ada negosiasi yang saya kira itu menjijikan gitu lah ya. Nah, tengah malam penyelenggara itu datang ke hotel saya. Dia bilang ke tim, Pak, mohon ditandatangani ini revisi sudah dikembalikan kepada semula gitu. Jadi perolehan suara sudah dikembalikan kepada semula. Apa artinya? Jadi dia mengakui bahwa suara itu tidak diikuti gitu. Itu juga yang saya kira mudah-mudahan Radar Cianjur juga mengquote kalimat itu, sehingga saya kira udah heboh di Cianjur tadi saya udah buat gitu ya. Jadi memang luar biasa karena saya jalan pertama ya, saya bukan orang politik, memang jadi kaget-kaget luar biasa gitu. Nah, malam itu datang minta agar saksi saya menandatangani revisi itu gitu. Terus diterbitkan keesokan harinya yang normal. Saya tidak jadi dicurangi di sini karena saya punya saksi yang cukup baik gitu ya. Jadi saya tidak jadi dicurangi. Apa yang terjadi? Sekarang pesaing saya itu karena dia udah mengeluarkan uang dijadikan dapat angka itu, dia tidak bisa deliver gitu ya. Jadi ada kejar-kejaran, mohon tidak dikutip lah ini off the record karena saya tidak ada bukti ya. Jadi sekarang ada orang ngejar orang gitu ya karena sudah membayar uang muka atau apa, tapi tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, ini tidak jadi saya dijolimi gitu ya. Jadi bukan, saya tidak berhasil dicurangi. Nah, apa yang terjadi selama weekend kemarin gitu. Jadi di kecamatan di Cianjur itu ada 32 kecamatan. 31 kecamatan sudah melakukan pleno, sudah mengeluarkan DA1, saya juga sudah kompilasi dan saya unggul gitu ya. Dan saya unggul. Unggulnya itu saya lupa ada angkanya. Tinggal menunggu satu kecamatan terakhir, yaitu kecamatan Cianjur, di kota Cianjurnya gitu ya, di kota Cianjurnya. Nah, hari sebelumnya saya datang ke KPU, katanya yang lain-lain memperkenalkan diri. Saya meminta waktu, tapi juga tidak pernah berhasil sampai sekarang. Saya ingin datang menjumpai ketua KPUD di sana ya. Tapi oke lah. Saya niat baik ingin memperkenalkan diri, tidak ketemu mungkin waktunya yang memang mepet gitu ya. Pada saat saya ke dalam mau menemui ketua KPU, ruangan ketua KPU itu terbuka, lampunya mati, berarti kan memang tidak ada orang di situ. Tapi apa yang saya lihat, kotak suara yang saya lewatin itu sedang dipretelin sama 3 orang gitu.
dipretelin oleh 3 orang di situ. Satu kotak suara aja udah terbuka. Terus saya angkat pakai kaki saya kosong, saya sempat foto kan fotonya di sini gitu ya. Terus saya panggil polisi yang ada jaga di situ, mungkin 1 regu kali ya. Ramai itu, polisi datang, saya bilang tolong dibikinkan berita acara. Tidak dibuat apapun gitu kan ya. Tidak dibuat apapun. Kemudian ada teman-teman wartawan di situ, saya bilang lihat kan, oke, sempat juga diambil gambar gitu ya. Terus wartawan bilang yang ada di situ, Pak, kita nunggu ketua, kita dengar statementnya beliau apa yang terjadi di sini gitu. Tapi saya lihat dengan suasana di situ, saya pikir kurang bagus gitu. Saya malah tarik teman-teman wartawan itu bilang video di luar aja gitu. Jadi saya khawatir nanti ada hal yang tidak bagus lah gitu ya. Jadi saya ajak teman-teman wartawan itu ya kita ngopi di luar lah gitu. Akhirnya saya berhasil ajak mereka, baru kita diskusi di luar gitu ya. Nah, saya kan ngerasa jadi pemenang nih ya. Jadi di 31 kecamatan saya menang. Apa terjadi pada saat hari Jumat lalu, akhir pekan lalu itu di PPK Kecamatan Cianjur Kota itu sampai ketua KPPS terakhir membacakan perolehan suara di masing-masing desanya gitu, dan semua merekam, termasuk juga camat di situ ada juga punya rekapan dan sinkron gitu ya, berapa saling SMS gitu ya. Jadi tim sukses saya dengan di situ, oh iya bagus ya, saya sudah sujud syukur karena menang gitu kan ya, walaupun DA1 itu belum terbit gitu kan ya. DA1 belum terbit, tapi rekapan dari dibacaan ketua PPS itu sudah unggul saya 585 suara saya unggul gitu ya. Di Bogor saya unggul hanya 52 suara, jadi memang tipis. Kenapa tipis? Karena dikejar-kejar terus, jadi dicaplok sini gitu. Nah, pada saat udah dibacakan, berarti kan saya udah menang sebetulnya gitu kan. Kemudian apa yang terjadi? Bilang oke, DA1 tidak akan selesai hari ini, maka nanti dalam 2 kali 24 jam diberitahukan untuk penandatanganan gitu ya. Nah, sialnya saya itu, tidak beruntungnya saya itu tidak ada saksi dalam yang membawa mandat gitu. Tapi yang membawa mandat dari BPC itu adalah pesaing saya gitu. Jadi saksi pesaing saya gitu. Jadi dia dihubungi minta tangan untuk di A1 itu ya. Nah, terus keesokan harinya ada dilanjutkan sidang rapat pleno itu, ada masalah di partai lain, Demokrat, Gerindra, Nasdem gitu. Di situ heboh sampai ada benturan fisik. Saya nggak tahu apakah ini skenario atau memang demikian. Datanglah kepolisian. Jadi ketua PPK diamankan katanya, beserta juga dokumen-dokumen gitu. Seluruh dokumen diangkut gitu. Ada yang bilang ke Polres, ada yang bilang ke KPU. Saya nggak tahu karena saya tidak menurunkan saksi waktu itu karena ya tidak ada saksi waktu itu. Yang mengejutkan, apa yang ada di DA1 itu berbeda sekali dengan apa yang dibacakan oleh ketua-ketua PPS masing-masing desa. Itu yang saya kira itu terang benderang kebrutalan, saya kira itu di situ memang terjadi gitu ya. Kemudian saya juga ke media di media lokal di sana, bahkan juga di Bogor saya ada media juga sudah mengadakan konferensi pers, tapi belum dahsyat kelihatannya ininya gaungnya gitu ya. Walaupun harapan saya itu media akan mengontrol sebagai kontrol sosial gitu ya, yang tidak henti-hentinya sampai kejoliman, kebrutalan yang menjijikan menurut saya bilang itu bisa terbongkar gitu ya. Jadi siapa skenario di situ yang membuat, walaupun saya udah ada hitung-hitungannya gitu, mungkin tidak layak untuk disampaikan gitu ya. Nah, jadi
BA1 yang terbit membuat saya jadi tidak unggul gitu ya, jadi dikalahkan gitu. Nah kemudian ketua KPUD yang berencana semula akan mengadakan rapat pleno hari Senin itu dimajukan jadi hari Minggu gitu. Jadi ini Sputnik luar biasa dikebur gitu punya target gitu ya. Jadi dimajukan hari Minggu. Oke lah, hari Minggu kebetulan saya bisa mengirim saksi dalam dengan yang ada mandat gitu. Ada mandat mewakili kepentingan saya, sehingga saya bilang jangan tanda tangan hasilnya gitu ya. Dan rapat pleno itu saya nilai bahwa cacat hukum. Yang pertama, wartawan dan masyarakat itu dilarang masuk gitu ya. Dilarang masuk, padahal di undang-undang itu harus terbuka untuk masyarakat gitu. Terus wartawan melakukan demonstrasi, wartawan lokal melakukan demonstrasi, tapi tidak digubris. Akhirnya mereka walk out. Mereka walk out, terus mungkin tidak ada lagi masa atau apa. Akhirnya tengah hari itu masyarakat katanya dibolehkan masuk gitu. Tapi akhirnya sudah ada cacat hukum di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa cacat? Yang kedua, saksi yang membawa mandat itu belum mendapat DA1. Padahal di ketentuan itu harus punya DA1 dulu baru bisa melakukan rapat. Bagaimana mengatakan iya atau tidak? Saksi saya belum mendapat DA1 gitu. Jadi itu juga luar biasa. Kemudian agenda rapat itu sendiri satu arah, tidak ada tanya jawab, klarifikasi. Jadi dikebut terus begitu. 32 kecamatan luar biasa karena harus selesai 2 kali 24 jam, 1 kali 24 jam gitu kan. Jadi ya round the clock. Jadi seperti itulah. Dan memang tidak ada klarifikasi, tidak ada tanya jawab, apalagi soal penggelembungan suara. Jadi apa yang dilaksanakan di PPK itu DA1, jadi suara saya tidak berubah, tapi suara pesaing saya itu mengambil dari suara partai, kemudian mengambil dari suara caleg yang bejo-bejonya gitu ya. Ada nomor 2, nomor 7, memang nomor 7 itu pegawainya nomor 1 gitu. Jadi memang dia mencalonkan itu untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk jadi anggota DPR gitu ya. Jadi untuk membantu, tapi kan ini proporsional, tidak boleh ada tambahan-tambahan suara. Jadi harusnya kan di Undang-Undang 8 2012 itu yang mutak-natik perolehan suara kan 4 tahun penjara gitu ya. Jadi saya kira bagaimana kita mengiring para pelaku ini supaya bisa kena yang ancaman pidana itu gitu ya. Tapi saya kira memang media yang sangat berperan untuk mengawali ini. Mohon ya, saya sudah menghubungi Mas Tommy, Pak Suryo Pratomo dari Metro TV. Kemudian tadi malam saya bicara dengan Pak Primus 2000, kemudian saya hari-hari ini di MNC, kalau MNC kurang elok gitu ya. Kalau misalnya nanti di pinggirnya itu, jadi saya tidak menghubungi teman-teman di dalam gitu ya. Tapi malahan saya menghubungi kemarin saya menghubungi TV One juga. Jadi mungkin mudah-mudahan media yang hadir di sini gitu ya bisa menyuarakan ini demi kebenaran gitu ya. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada tanya jawab saya jawab sepanjang saya ketahui gitu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih teman-teman semua tidak tahu harus bicara apa ya. Yang selama ini hanya kita dengar seperti teori kecurangan, kemudian ada orang yang bercerita bagaimana akrobat suara itu bisa betul-betul terjadi di internal partai. Tapi saya kira itu salah satu saja dari modus kecurangan, bagaimana suara sah yang memperoleh suara terbanyak tetap tidak berubah, tapi kemudian tidak lagi menjadi suara terbanyak gitu, karena ada akrobat di internal partai dan redistribusi suara itu tadi. Jadi itu membuat saya tidak bisa bicara nanti ya. Nanti kalau ada tanya jawab kita akan ada sesinya khusus. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada Kak Lena Mariana Mukti untuk menyampaikan pengalaman beliau. Sudah berapa kali Kak ikut pemilu? 3 kali ya sebagai caleg ya? 6 kali ya. 6 kali. Kalau tadi Bapak baru pertama kali, dia orang baik mau masuk pemilu. Jadi ini Kak Lena sudah 6 kali. Sekaligus saya mau
Ferry Junaidi, silakan. Kan kita sudah siapkan satu kursi di depan pembicara berikutnya untuk bergabung. Ferry nanti akan mengulas dari aspek hukumnya setelah Pak Doni dan Kak Lena bicara dalam konteks pengalaman empirik. Selanjutnya Kak Lena. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dan kalau soal pengalaman empirik ini pada tanggal 21 saya dipimpin oleh Mbak Yuda Irwan, Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan dan Politik, itu merayakan Kartini dengan mengundang perempuan-perempuan caleg untuk mereka memberikan testimoni kepada kami. Dan ini nanti kita akan rilis ya, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ludem. Tapi satu hal yang sebelum saya memulai, saya bacakan dulu ketika sebenarnya saya harus hadir di Mukernas ketiga di Seruni. Harusnya sudah berangkat sekarang, tapi saya mohon izin ke teman-teman P3 yang di grupnya. Saya kirim undangan dari TV, terus mereka menjawab, salah satu di antara mereka menjawab seperti ini, mainkan lem katanya. Ini pemilu yang paling membawa derita bagi bagian caleg katanya. Karena kebetulan yang bersangkutan itu sudah mungkin kali ke-7 barangkali, lebih senior dari saya, kali ke-7 mengikuti pemilu. Dan menurut dia, saya kan ikut pemilu itu mulai Mas Didi setelah tidak menjadi ketua PBHMI itu mulai 92, saya sudah mulai 97, kemudian 99, 2004, 2009, 2014. Jadi merasakan betul Pak, dan membetulkan apa yang disampaikan oleh senior saya satu tingkat di atas saya. Katanya pemilu ini adalah pemilu yang paling pemilu yang paling membawa derita katanya, membawa derita bagi sebagian caleg. Terus kemudian salah satu lagi dari petinggi PAN itu ada yang meng-SMS saya katanya, ini loh, karena beliau tahu saya betul-betul mengawal ya soal kecurangan pemilu bersama Ibu Ida dan teman-teman. Ada petugas penyelenggara pemilu, ini SMS-nya begini, Mas, kebetulan saya nggak megang caleg RI katanya, cuma tingkat 1. Ini ada 22 TPS, Desa Seru, Suci, dan Kemiri. Tiap TPS minimal 50 suara dengan cara dicoblosin sendiri oleh anggota PPS. Kalau bisa orangnya jenengan suruh hubungi saya. Jenengan posisi di mana katanya. Nah, ini juga persis seperti SMS yang saya terima pada tahun 2009 ya, dari PPK, petugas PPK. Jadi dia menawarkan diri untuk mencobloskan surat-surat suara itu untuk saya. Jadi, padahal dia tahu saya waktu itu anggota parlemen yang juga mengawal pansus pemilu di 2008 dan untuk mengawal soal afirmasi juga waktu itu satu di antara 3 dan soal 30%. Waktu itu juga bersama-sama dengan Mas Didi. Mas Didi penasehatnya parlemen, di penasehatnya kami yang di parlemen. Nah, ini salah beberapa saja yang saya bacakan, tetapi dari potret yang kami lakukan ini kami menurut bahwa kecurangan itu sudah dimulai sejak saat masa kampanye, kemudian masa tenang, hari pencoblosan, kemudian masa tungsra, pungut hitung suara sekaligus rekapitulasi. Dan memang saya sempat mengatakan ke Adila Titi ini bahwa pemilu 2000, saya tidak tega mengatakan bahwa pemilu 2014 ini adalah pemilu terburuk sepanjang yang saya ikuti. Tetapi saya hanya mengatakan bahwa tidak lebih baik dari pemilu 2009. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena sesungguhnya penyelenggara pemilu setingkat KPU dan Bawaslu pekerjaannya sudah cukup extraordinary dibanding yang lalu begitu. Tapi ternyata di lapangan sungguh sangat luar biasa. Jadi dulu Mas ini ketika kita memutuskan kampanye itu adalah 3 hari setelah penetapan peserta pemilu, itu kan artinya 9 bulanan ya.
9 bulanan itu adalah untuk mengedukasi, memberikan kesempatan kepada partai-partai politik, kepada caleg-caleg untuk mengedukasi masyarakat begitu. Tetapi ternyata di lapangan, bayangkan saya ini dapil DKI 2 yang memang lahir besar asli orang Betawi dari Tanah Abang ya, yang itu sekolahnya di Pejompongan. Waktu itu SMP 40 itu adalah SMP Kaum Borju. Ketika saya kampanye jauh-jauh hari, mereka bertanya, emang udah masa kampanye lah katanya. Jadi pertama soal sosialisasi kampanye